Ini jumlah jamaahnya ramai luar biasa. Apalagi nanti makin ke ujungnya Bapak Ibu, makin gimana nih? Makin ramai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sejumlah masjid yang saya lewati dan lalui dan saya isi, termasuklah Masjid Al-Ustaz ini jamaah yang paling ramai. Serius. Saya tidak bercerita lawan katanya, enggak. Kumul dulu. Di beberapa tempat, di malam pertama itu pakai tenda di luar, tidak muat di dalam. Makin kemari 10 pertama saja pun tinggal tendanya lagi, orang tak nampak lagi. Tapi sini alhamdulillah makin ramai. Ini pun sebelum sholat tarawih, pas nanti sholat tarawih ramai insyaallah. Nanti bertahan sampai terakhir bulan apa ini, bulan Ramadan ini. Kalau di beberapa tempat disampaikan oleh kawan-kawan kita, sudah ada masjid yang lebih banyak tiang masjidnya ketimbang jamaahnya. Sudah ada yang hilang, ada yang nyangkut, ada yang sibuk macam-macam. Tapi kita di sini mudah-mudahan istiqomah selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita sejak dari dunia ini hingga akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati saya muliakan pengurus Masjid Al-Ustaz dan juga saya hormati saya muliakan panitia Ramadan, tokoh agama, para alim ulama, ustaz-ustazah kita dan juga tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT yang tidak bisa disebut satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat. Mudah-mudahan sehat selalu, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunannya anak yang soleh dan solehah. Rezekinya, umurnya dan usahanya semua mudah-mudahan dilupai dengan keberkahan semuanya, dan dimudahkan segala urusan yang dihadapinya, dan dimudahkan dan dapat undangan mudah-mudahan semuanya untuk menuju tanah haram. Kalaupun tak bisa kita melaksanakan ibadah umroh, paling tidak haji kita semuanya. Kalau tak bisa kita umroh sekali setahun, paling tidak sekali sebulan lain-lain. Tidak ada amin itu, kayak tak percaya itu. Ini doa Bapak Ibu, karena ucapan itu adalah doa. Apa yang saya sebut itu semuanya biasanya memang seperti itu, ditertawakan saja. Tidak mungkin kata dia, tak masuk akal. Ingat, tak ada yang mustahil bagi Allah. Semua yang saya sebut tadi tahun 2022 semuanya dikabulkan oleh Allah. Tahun yang lalu sudah selesai, dikabulkan Allah semua. Alhamdulillah. Tuh, kadang-kadang dalam rentang 1 bulan itu dengan izin Allah, mudah-mudahan nanti ya Bapak Ibu bukan menjadi bangga bagi saya, itu karunia Allah. Kadang 1 bulan itu bisa jadi saya berangkat 2 kali ke tanah haram. Pertama di Pangkal, itu dulu. Itu adalah izin Allah. Jadi ucapan-ucapan kita apalagi di bulan Ramadan ini, itu semua didengar dan dijawab oleh Allah. Maka banyak kalau berucap yang benar, berucap sesuatu yang baik. Kenapa? Ketika ucapan kita itu dikabulkan oleh Allah, menghampiri kita, maka itu tidak ada mustahil bagi Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa. Apa kata Allah? Ud'uni, kalian minta saja kepadaku. Allah punya janji, istajib lakum, pasti kukabulkan segala permintaan kalian. Itu makanya kalau minta jangan nanggung-nanggung, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang maha kaya, dia yang memilikinya, dia yang maha kuasa, dia yang maha pengasih, semuanya adalah Allah yang maha sempurna. Jadi untuk itu kita banyak minta kepadanya. Ya Bapak Ibu, dia yang punya langit, punya bumi, menggerakkan ini semua dia atur, Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak Ibu, ayahanda ibunda, para orang tua saya yang saya hormati saya muliakan, malam yang ke-19 ini hampir sudah selesai pada 10
yang kedua. Sudah ini baru masuk 10 yang ketiga, finalnya lagi. Mulai 21 nanti 22, 23 sampai 30, maka nanti kita lihat siapa yang masih bertahan di sini. Siapa yang masih tetap istiqomah. Itu orang-orang yang ada pada sampai akhir Ramadan. Itu adalah orang-orang pilihan Allah. Kenapa? Kita mulailah disibukkan nanti Bapak Ibu. Sibuklah yang masak kue, ibu-ibu yang di luar sana, bukan ibu-ibu di sini. Kalau ibu di sini tidak masak kue, Bapak Ibu, tidak ada yang masak kue di sini, Bapak Ibu. Mana ada di masjid ini masak kue, Bu? Habis keluar dari sini baru masak kue kan? Ada yang nyangkut di pasar, ada yang nyangkut di mall, macam-macam yang sibuknya. Akhirnya tak dapat dia Ramadan itu sesungguhnya. Karena puncak Ramadan bukanlah di awal dan di pertengahan, tapi puncak Ramadan berada pada akhirnya. Apa itu puncaknya? Adalah mendapat dan meraih Lailatul Qadar. Bagaimana Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, siapa yang beramal beribadah ketika Lailatul Qadar itu yukaffirul umur, diampuni semua dosanya seumur hidupnya. Kenapa? Karena nilai Lailatul Qadar itu adalah alfu syahr, 10 bulan, lebih kurang 83 tahun lebih. Di sini ada yang berumur 83 tahun yang hadir ini? Ayo, ibu-ibu ada tidak? Sudah tengok dari pinggir ke pinggir, tak ada. Bapak-bapak juga begitu. Nah, bagi orang yang mendapatkan ini Bapak Ibu, maka dosanya seumur hidupnya diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dari situ ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, tema yang diangkat malam hari ini adalah bijak dalam bermedia sosial. Nah, ini zamannya ini zaman media sosial. Nah, ini yang saya genggam ini, apa kata anak sekarang ini, bisa menggenggam seluruh dunia ini. Di genggamanmu, dunia ada di genggamanmu. Tapi ingat, di sini ada dua isinya. Satu yang baik, satu yang tak baik. Kan begitu? Nah, dulu di masa sebelum datang pandemi itu, HP ini bagi anak sekolah kita ini haram hukumnya. Kan begitu loh. Tak boleh asal terbawa di sekolah, diambil sama gurunya, diambil semuanya, dikasih balik sama anak murid itu apa? Baterainya aja. HP-nya diambil, baterainya dikasih. Panggil orang tua, buat catatan, buat perjanjian, buat pernyataan, pakai materai bahwa dia tidak akan mengulangi membawa HP ke sekolah. Tipulah pada musim pandemi. Tak bisa belajar kecuali pakai HP. Lahirlah anak-anak didik dari HP ini, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kalau tidak ada HP, tak bisa anak itu belajar. Gurunya di rumahnya, nah anak-anak di rumah kita pula. Sampai pada sebelum pandemi ini, Bapak Ibu, susah anak itu menengok kalender itu. Kapanlah agaknya tanggal merah? Sekali terkabul tanggal merah, ngomong tanggal merah 2 tahun. Merah semua. Anak datang di sekolah, apa kata guru? Pulang, tak boleh ke sekolah. Asal kita dekat-dekat dengan kawan lain, tak boleh. Jaga jarak. Memang luar biasa. Fitnahnya 2 tahun berturut-turut. Lalu kemudian di sinilah anak-anak kita pun mendapat kesempatan yang luar biasa. Inilah yang merusak anak-anak kita. Apa itu? HP. Coba taruh sebentar HP. Memang depan kita dia belajar Bapak Ibu. Tapi kita tak ada di situ, tak apa-apa yang tengoknya. Tak bisa pula dipastikan. Mulai sejak ada HP ini, belakangan Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu pergi ke pengadilan agama, ke pengadilan negeri, ke pengadilan yang ada di DPI Pekanbaru ini. Sudah berapa banyak kasus keluarga pecah, bercerai, rusak, berantakan sebabkan banyak ibu-ibu curhatnya di semua orang. Banyak pula suami orang curhatnya ke istri orang.
tidak ada lagi. Bukoda, apa kata di istilah hari ini? Di mana langit dijunjung, di situ bukoda. La ilaha illallah. Apapun yang dilakukannya, buat fotonya, buat videonya, satu sisi baik, tapi pada sisi yang lain kurang baik. Ya, ibu-ibu pun sibuk pula memposting makanan. Apa dimasaknya? Ini posting pula. Tidak tahu dia ada orang di luar sana menengok postingan dia, lihat dia. Tidak boleh. Banyak yang tersinggung. Nah, jadi bermedia ini pandai-pandailah bermedia ini, Bapak Ibu. Sungguh nanti semua yang kita buat ini dimintai Allah pertanggungjawabannya. Dulu kita ketika membaca ayat Al-Quran surah Yasin yang berbunyi Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulutmu akan kami tutup, kedua tanganmu akan berbicara, dan kedua kakimu jadi saksi bima kanu yaksibun, tentang apa saja yang kau lakukan. Susah kita mencernanya. Bagaimana mungkin tangan bisa berbicara? Ternyata ayat yang disampaikan oleh Allah itu bukan berlakunya hanya di akhirat. Ternyata di dunia ini saja, di zaman kita ini saja pun, sekarang ini Bapak Ibu tak ada orang mau bicara lagi, diam aja. Tapi tangannya rasa. Tengok bagi-bagi, tak ada yang pernah ngomong dia. Tapi medianya menyinggung orang postingannya, statusnya, itu isinya semua mencaci maki, menjelek-jelekkan orang, membuka aib. Allahu ya karim. Inilah yang pada zaman ini, itu makanya disebut ini zaman fitnah, Bapak Ibu. Hari ini kalau kita tidak punya media, tertinggal kita semua. Anak-anak kita ini sudah berpenyakit disebabkan ini. Ini penelitian terakhir mengatakan bahwa kecenderungan di dalam HP ini, Android ini, Bapak Ibu, sudah masuk pada penyakit jiwa. Iya. Sudah tidak sedikit Bapak Ibu sekarang anak-anak kita ini, kalau tidak ada HP di tangannya, jadi jemarinya begini. Saya bukan nakut-nakuti Bapak Ibu ya. Saya punya tetangga di Umat Sari, tinggal di Umat Sari. Ada anak di sana, kelas 1 SMP. Saya tidak menyebut SMP mana. Itu rahasia negara. Kelas 1 SMP. Lalu kemudian dilarikanlah dia ke rumah sakit di Musina. Kenapa dilarikan? Pada saat itu di rumahnya koma. Tahu koma Ibu? Koma itu kan banyak artinya itu. Koma tanda baca, ada koma juga tuh. Koma bahasa Arab berdiri. Ini koma dalam bentuk penyakit. Apa koma itu? Kata orang Arab, la hayata walau mauta. Tak hidup, tak mati. Dari mana tuh? Hidup dibilangin, tapi tak sadar diri. Dibilangin hidup dia tak sadar. Dibilangin dia mati, masih hidup dia. Koma, berapa lama? Dirawat lagi Bapak Ibu 10 hari 10 malam di Ibnu Sina dalam keadaan koma. 10 hari 10 malam. Lalu kemudian keluarlah hasil pemeriksaannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hasil pemeriksaannya yang keluar itu menunjukkan bahwa anak tadi yang paling diserang dengan penyakit koma tadi ternyata terjadi pengecilan pada otaknya. Ditelusuri apa penyebabnya. Yang terjadi adalah penyebabnya, indikatornya nomor 1, karena radiasi dari HP. Anak itu memang tidur HP. Sampai-sampai dia tidur dia HP itu juga menolong dia. Tidur di sebelahnya HP. Ini radiasinya ini bukan luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Itu makanya hari ini penyakit dari sini sangat banyak. Mata kena, kulit kena, otak kena, duit pun kena. Semua kena.
Jadi bagi kita yang punya anak Bapak Ibu, jagalah itu. Jangan kita ini hanya sebagai orang tua biologisnya saja, bukan. Anak-anak kita ini kita juga lah orang tuanya yang menjadi rohaninya. Jangan hanya kita ini punya fisiknya, tapi jiwanya diisi oleh orang yang disebut dengan HP. Karena ini Bapak Ibu, ada anak udah nggak ada lagi. Ini malu tuan anak duduk dengan orang tuanya sama-sama pegang HP, tapi tidak ada komunikasi. Ada nggak gitu? Sibuk nih. Bapak sibuk dengan apa dia, dengan HP dia. Anak sibuk dengan game-nya. Ibu sibuk pula dengan postingannya. Nah, sibuk semua. Memang HP ini dua fungsinya Bapak Ibu. Yang pertama mendekatkan yang jauh, yang kedua menjauhkan yang dekat. Jadi nyuruh anak hari ini Bapak Ibu, tidak usah diteriakin, babui pun mulut kita tidak dengar dia tuh. Jadi gimana nyuruhnya? Kirim lewat WA. Cepat diresponnya itu. Kalau diteriakin tidak dengar dia tuh. Kenapa? Karena dengan HP ini banyak disebabkan HP ini pakak telinganya, tak mendengar lagi dia. Kenapa? Sudah terlalu fokus dengan HP ini Bapak Ibu. Jadi yang dibuatkan di sini bukan tidak ada tujuan Bapak Ibu. Ada tujuannya itu. Itu nanti bisa dirasakan bukan hari ini, bukan. Tapi bisa kita lihat nanti 10 tahun ke depan bagaimana generasi kita ini berikutnya seperti apa akhirnya Bapak Ibu. Jadi kita ini orang tua, kita ini harus mestinya orang tua biologisnya dia dan orang tua rohaninya juga kita. Kenapa? Kita yang harus mengisi jiwanya. Kenapa? Dengan ilmu agama Allah ini. Ini kadang-kadang kita lewat Bapak Ibu di jalan-jalan, ada 5 orang anak-anak duduk nongkrong dia. Nah, tak ada komunikasi, sibuk dengan HP masing-masing. Sibuk dengan HP masing-masing. Nah, ini yang hari ini Bapak Ibu. Kalau dulu kan tidak ada pernah apa nih HP dulu. Itu makanya orang-orang dulu, nah ini lagi generasi orang dulu, cerdasnya luar biasa, ingatannya kuat. Kenapa? Karena dia butuh menghafal betul-betul hafalnya, membaca betul-betul belajar dia. Hari ini semuanya ada di HP. Anak-anak kalau mengerjakan PR hari ini Bapak Ibu tinggal nengok bang Google aja selesai sambil. Ya. Ada anak saya di rumah usia 5 tahun, baru-baru dia pandai ngomong sebelum ini, bilangin YouTube, utuh katanya. Tahu dia warna YouTube itu gimana simbolnya? Padahal belum pandai membaca tuh. Ini belakangan tak siapa ngajarin tak tahu kita. Menelpon tahu dia, padahal tak pandai membaca loh. Ditekannya di situ mikrofonnya itu, misalnya memanggil ayahnya, ayah kata dia. Muncul nomor ayah. Padahal tak pandai membaca begitu, tapi bisa dia mengoperasikannya. Kalau masalah cerita HP ini Bapak Ibu, tidak ada apa-apanya kita. Anak-anak kita ini mau tahu semua itu. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, HP ini hati-hati. Jangan selalu menyebarkan sesuatu yang belum jelas. Saya pengalamannya kemarin pada bulan November tanggal 24, kalau saya tidak salah. Bulan November tanggal 24. Nah, waktu itu saya berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian datanglah beberapa video yang dikirim dari Pekanbaru ini, dari keluarga-keluarga jamaah kita. Video itu menggambarkan bagaimana di Jeddah terjadi banjir bandang. Ada bagaimana banjir bandang, ada mobil yang hanyut, rumah habis, ada hujan lebat, ada angin puting beliung begitu. Banyak videonya, kalau tidak salah entah 25 atau 15. Lalu pas saya di bawahnya sekali, apa betul ini Ustaz kata dia. Saya jawab, karena kita masih di sana Bapak Ibu, di sana kita. Kami lewat dari Jeddah tiap waktu hari itu. Apa yang terjadi? Tak ada kejadian itu sama sekali. Tak ada. Lalu gimana itu? Bisa jadi pernah kejadian di
seperti itu entah tahun berapa. Karena ini bisa diedit apa istilahnya? Diedit bisa. Misalnya hari ini bisa dibuat langsung kejadian tahun 2004 tsunami Aceh, bisa. Tinggal dipostingnya, ditutupnya pada tanggal kejadiannya, dibuat yang baru. Nah, hari ini terjadi dibuatnya. Ini yang disebarnya kemana-mana. Akhirnya para keluarga yang ada di Indonesia ini semuanya perlu khawatir. Gimana mak kami, gimana ayah kami itu Ustaz? Saya sampaikan, bapak ibunya santai-santai ya. Jadi sini tidak ada hujan di sini enggak. Tidak yakin juga dia. Kita buka video call-nya. Video call, tengoklah bapak di sini. Kalau hari ini bisa semua begitu. Nah itu makanya kalau menyebarkan informasi, kata Al-Quran fatabayyanu, maka cross check dulu, minta penjelasan dulu, lihat dulu betul-betul benar apa tidak. Apalagi dalam berbentuk mencaci maki, menyiarkan berita kebohongan, menyerang orang, menjatuhkan harga diri orang, dan merusak harga diri orang. Jangan coba-coba. Kenapa? Sangat besar Bapak Ibu, akibatnya sangat fatal. Karena hari ini kalau kita di Indonesia ini ada namanya Undang-Undang ITE. Ya, jadi kalau kita salah-salah menyebar ini, dituntut orang, nah, bisa kita kena. Nanti di akhirat kita diminta pertanggungjawabannya, betul apa tidak? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Nah, bagaimana berarti menjaga dan bagaimana bijaknya kita untuk bermedia sosial ini? Isilah dia dengan hal-hal yang positif, kan? Kalau kita menebarkan kajian di dalamnya, menunjukkan sesuatu kebaikan, apa kata Nabi? Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang membuat sesuatu kebaikan, maka setiap orang yang mencontoh kebaikan itu, dia mendapatkan pahalanya. Nah, kadang-kadang kita buatkan video singkat tentang tausiah, tentang pengetahuan agama, tentang sesuatu yang bermanfaat bagi orang rumahnya, itu adalah kebaikan nanti bagi kita. Nah, kalau bisa bagi anak-anak kita yang jurusan media ini, IT, nah, mohonlah tampilkan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena terlalu banyak yang tidak yang baik yang termuat di dalam HP ini, Bapak Ibu. Kalahkanlah dengan kebaikan. Karena orang-orang yang tidak baik pun memposting juga. Semuanya dipostingnya. Dipostingnya semua. Yang tak guna, yang berguna, semua dipostingnya. Jangankan nama apa, tidur saja dipostingnya, Bapak Ibu. Postingnya semua. Jadi kita buatkan kebaikan sehingga dia akan seimbang nanti. Ketika kita buat yang baik, maka dibaca orang, dipelajari orang, diamalkan orang, ini nanti pahalanya mengalir. Au ilmin yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, maka pahalanya akan mengalir, Bapak Ibu. Ketika kita membuat sesuatu yang tidak baik, ingat, maka dosanya juga tetap mengalir. Ini yang disebut dengan dosa jariah, yaitu dosa yang dosanya tetap mengalir. Nah, terkhusus kepada kaum ibu-ibu, adik-adik kami yang hari ini sudah punya media sosial sendiri, kalau ada di sana yang membuka-buka aurat, delete semua. Delete semua. Kenapa? Kalau masih ada di situ yang membuka-buka aurat, lalu kemudian itu tetap ada di dalam postingannya, kita tidak tahu begini. Lah meninggal pun orangnya yang punya postingan tadi, maka dosanya mengalir. Ini yang disebut dengan dosa jariah. Hati-hati, karena ada belakangan ini yang hobi memposting masa lalunya. Contoh, sekarang ini sudah ibu-ibu di masa gadisnya, nah masih membuka aurat, masih dipostingnya balik lagi di dalam media sosialnya. Bukan tidak ada keberatan apa-apa, enggak. Berat dosanya, Bapak. Membuka aurat di media sosial itu dilihat oleh semua yang berteman dengan dia. Setiap ada menengoknya, dosanya mengalir. Setiap ada menengoknya, dosanya mengalir. Dari itu, makanya bagi yang ada membuka-buka aurat di dalam media sosialnya, malam ini pulang dari sini, delete semua.
dosa yang mengalir terus nantinya. Azabnya berat. Jadi mana tahu ada di sana di masa lalunya membuka aurat, nah bajunya baju membuka aurat, pakai celana pakaian membuka aurat, muka rambut semua itu, maka dia lihat. Kenapa? Nanti dosanya tidak bisa ditanggung, saking besarnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Selama-lama itu masih ada dan dilihat oleh orang banyak, maka kemudian dosanya akan mengalir. Ini yang disebut dengan dosa jariyah, yaitu dosa yang mengalir sampailah kiamat dunia ini. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini barangkali Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Nah, yang terpenting adalah kita jaga anak kita. Tak akan ada yang bisa menjaga anak kita kecuali kita orang tuanya. Pesan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan juga keluargamu. Jagalah dirimu dan juga keluargamu dari azab api neraka. Karena mau tak mau kita ini orang tuanya lah nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala silap dan salahnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam ini, assalamualaikum warahmatullahi